Om Swastiastu. Selamat sore rekan-rekan semua, selamat sore Ibu. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan pembangunan dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eko Mangli Wirayasa dengan NIM 1051 sebagai moderator sekaligus penyaji kedua, dan rekan saya Igede Wayu Putra dengan NIM 1166 sebagai penyaji pertama. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita mulai ke pemaparan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Wahyu. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu cara, teknik, atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, perencanaan umum adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan. Untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Untuk materi yang kedua yaitu komponen utama, tujuan, dan fungsi perencanaan. Dari definisi dan pengertian perencanaan pembangunan dapat secara jelas bahwa komponen utama dari perencanaan pembangunan adalah yang pertama, usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengatur dan proses pembangunan. Yang kedua, mencakup periode jangka panjang, menengah, dan tahunan. Yang ketiga, terkait dengan variabel-variabel yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang terakhir, memiliki suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan dengan efisien, maka perencanaan pembangunan di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok. Yang pertama, mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu, dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Kemudian yang terakhir, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Kemudian materi selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan pembangunan. Berdasarkan sifatnya, menurut Lincoln Arsyan pada tahun 2010, adapun beberapa jenis perencanaan pembangunan yakni sebagai berikut. Menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat dikelompokkan atas 3 jenis yaitu perencanaan yang pertama, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka ini biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Tetapi pada era Orde Baru, pembangunan jangka panjang mempunyai waktu 25 tahun. Sedangkan pada era globalisasi, rencana pembangunan jangka panjang baik nasional maupun daerah mencakup 10 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Pada perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Sekarang di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai waktu 5 tahun yang disusun oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran rencana jangka panjang sehingga bersifat operasional. Kemudian yang terakhir yaitu perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun, sehingga sering dikatakan sebagai rencana tahunan atau annual planning.
Perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena di dalamnya termasuk program dan kegiatan lengkap dengan pendanaannya. Kemudian materi selanjutnya yaitu tahapan perencanaan pembangunan. Pembangunan ada 4 tahap dalam proses pembangunan secara umum yang juga menggambarkan tugas pokok perencana bangunan. Yang pertama, tahap penyusunan rencana. Tahap awal dari kegiatan perencanaan yang disusun dengan menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang formal merupakan tanggung jawab badan perencana, baik itu Bappenas untuk tingkat nasional dan Bapeda untuk tingkat daerah. Yang kedua yaitu tahap penetapan rencana. Selanjutnya, rancangan rencana pembangunan yang telah selesai akan secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. Yang ketiga yaitu tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Kemudian setelah rencana pembangunan tersebut diterapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian atau monitoring pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan. Kemudian yang terakhir yaitu tahap evaluasi keberhasilan pelaksana rencana. Terakhir, setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan rencana masih mempunyai tanggung jawab yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Wahyu Putra mengenai peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Pada dasarnya dalam literatur ekonomi pembangunan sering disebutkan bahwa ada 3 peran pemerintah yang utama, yaitu yang pertama sebagai pengalokasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan. Yang kedua, penciptaan stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang ketiga sebagai pendistribusi sumber daya. Penjabaran dalam ketiga fungsi ini di Indonesia terdapat dilihat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen yang keempat. Pada ayat 2 dan ayat ketiga disebutkan bahwa negara menguasai bumi serta kekayaan alam yang dikandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan bagi hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, pasal 4 menyebutkan bahwa perekonomian diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Perencanaan pembangunan yang tujuannya untuk mencapai cita-cita nasional di mana sejak awal bangsa menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kedaulatan dalam halnya mengelola pembangunan tentu berangkat dari keyakinan yang kuat bahwa kita dapat melaksanakannya tanpa perlindungan dan pengawasan pihak asing. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 haruslah diselenggarakan dengan seksama, efektif, efisien, dan terpadu. Tantangan pembangunan. Terdapat 4 tantangan yang dihadapi oleh Indonesia pada pembangunan ke depan.
yang meliputi pertama, otonomi daerah, yang kedua, penggeseran orientasi pembangunan sebagai negara maritim, yang ketiga, ancaman dan peluang globalisasi, serta kondisi objektif akibat krisis ekonomi. Pertama, secara tegas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan otonomi daerah di daerah atau kabupaten kota. Hal ini berarti telah terjadi penguatan yang nyata dan legal terhadap kabupaten atau kota dalam menetapkan arah dan target pembangunannya sendiri. Namun di sisi lain otonomi ini justru menciptakan ego daerah yang lebih besar dan bahkan telah menciptakan konflik antar daerah yang bertetangga dan ancaman terhadap kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, reorientasi pembangunan Indonesia ke depan adalah keunggulan sebagai negara maritimisme. Wilayah kelautan dan pesisir beserta sumber daya alamnya memiliki makna yang strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Yang ketiga yaitu ancaman dan peluang dari globalisasi ekonomi terhadap Indonesia yang terutama diindikasikan dengan hilangnya batas-batas negara dalam suatu proses ekonomi global. Proses ekonomi global cenderung melibatkan banyak negara sesuai dengan keunggulan kompetitifnya seperti sumber daya manusia, sumber daya buatan atau infrastruktur, penguasaan teknologi, inovasi, proses produksi dan produk, kebijakan pemerintah, keamanan, ketersediaan modal, jaringan bisnis global, kemampuan dalam memasarkan dan distribusi global. Yang terakhir, kondisi objektif akibat krisis ekonomi. Jatuhnya kinerja makroekonomi terjadi 13% dan kurs rupiah yang terkontraksi sebesar 5-6 kali lipat. Dan multimediasi yang dialami Indonesia telah menyebabkan tingginya angka penduduk miskin. Terjadinya krisis ekonomi menjadi pemicu krisis multidimensi seperti krisis sosial dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Selanjutnya yaitu perencanaan pembangunan pada berbagai sektor. Yang pertama yaitu sektor ekonomi. Pengembangan ekonomi dalam 5 tahun ke depan diarahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Yang kedua yaitu mengurangi kesenjangan. Pendekatan dan strategi pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pengembangan ke seluruh wilayah dan masyarakat dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah. Yang ketiga yaitu peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengembangan Indonesia pada tahun 2020 sampai 2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Yang keempat yaitu pembangunan kebudayaan. Indonesia sebagai negara adikuasa di bidang kebudayaan yang memiliki kekayaan kebudayaan yang melimpah. Kekayaan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dengan dimanfaatkan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Yang kelima yaitu memperkuat infrastruktur. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia dapat dilakukan dengan salah satu pilihan strategis yaitu pembentukan infrastruktur. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir ini telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Yang keenam yaitu sosial budaya. Struktur penduduk Indonesia di tahun 2025 diperkirakan akan ditandai dengan tingginya proporsi kelompok usia produktif antara 174 juta sampai 180 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa momentum untuk meraih bonus demografi. Dan yang terakhir, lingkungan hidup. Pemerintah difokuskan berkomitmen untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama dalam menyusun program dan target di berbagai sektor pada RPJMN periode 2020-2024. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan mengenai perencanaan pembangunan Indonesia. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang tidak berkenan di hati. Kami akhiri presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.
Selamat sore.